Oke, selamat siang semua teman-teman. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Banyak info untuk kalian. Serok terakhir sampai nanti akhir bulan. Habis itu kita bisa cuan lagi ya. Sampai akhir bulan saja. Pokoknya kita harus sabar. Tunggu sampai ini mungkin penurunan terakhir. Karena ada unlock juga hari ini. Yang perlu kita tahu. Ada hyperliquid, ada SUI, semua token-token yang besar ya. Jadi kita harus tunggu sampai bulan depan, cuma tinggal beberapa hari lagi ini kok ya. Kita harus yakin dan oke, banyak sekali yang saya akan sampaikan untuk kalian. PP masih kondisi yang terbaik, bukan yang terjelek ya. Kini engkau datang membawa luka, dirimu ingin kembali lagi. Terlambat sudah, dia yang kau cinta telah berngibul. Siang-siang sudah ngelantur ya. Pokoknya kita happy, semangat, jangan nggak happy ya. PP masih bertahan di 0,000405 per video ini dibuat. Jangan kendor ya. PP masih kondisi yang sangat terbaik, mantap. Holdernya naik terus ya, tinggal harganya saja yang nanti pump ya, semoga aja. Karena saingan PP si Pengu, Shiba itu sudah bisa dikatakan kalah ya, karena PP-nya holdernya kalah sama si PP yang tiap hari naik ya. Hari ini koreksi yang wajar saja, tidak begitu dalam, saya rasa singkat saja karena banyak permainan lepret. Volume itu masih sepi, masih kecil karena libur panjang belum usai ya. Dari Natal sampai nanti Imlek tahun baru. Pokoknya kalian jalan-jalan hati-hati karena di mana-mana lagi banyak bencana alam ya, banyak bencana alam. Kemudian saya rasa tahun 2026 PP akan masuk puncak tertinggi baru. Binance stoknya nggak main-main nih, stok terus rupanya ya, meningkat terus. Kalau kita lihat di audit Certiknya nambah pasokan terus, dan ini adalah brilian PP segera ngaceng to the moon yang sudah supaya cepat untuk persiapan nikah. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas, yang masih bujang mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh ya. Jangan mau dikibulin setia, hati-hati setia, I love you tuh, itu tuh hal yang biasa lah, bendower ya. Kalau setia ya nggak mungkin nikah 2 atau 5 kali itu namanya setia ya. Pasar pokoknya katalis besar positif mengatakan ada masuk koin, masuk di ini ya, basic koin-koin yang RWA ataupun yang ada utilitas di dalam dunia nyata. Diperkirakan dari Templeton, ada juga Melion, kemudian si BlackRock diperkirakan akan naik 10 kali lipat ataupun 300 miliar dolar yang akan masuk ke market itu ya. Yang jelas itu hari ini ada sekitar besar loh, sangat besar yang kita harus pahami. Ada sekitar berapa itu, saya lupa, kemarin kan sudah saya kasih info semalam yang token yang akan unlock hari ini, yaitu hyperliquid ya. Kemudian untuk tanggal 1-nya SUI itu juga akan kena, itu juga mungkin pasokannya akan beredar banyak banget, tapi hanya berapa 0, sekian persen saja ya. Data makro acara Fed mendominasi pasar kripto minggu ini. Seminggu ini dipenuhi dengan peristiwa data ekonomi makro yang dapat berdampak langsung pada sentimen pasar kripto. Fed akan memperhatikan laporan ekonomi makro tahunan, wah mantap, yang akan dirilis pada hari Senin depan. Laporan ini dapat memberikan beberapa indikasi mengenai inflasi, PDB masa depan, dan dinamika keuangan umum.
Sudah diinfokan dari jauh-jauh hari bahwa tahun 2026 itu mirip tahun 2017, ledakan terjadi di kuartal 1 ataupun yang namanya mega bull. Mega bull 1 dekade, 10 tahun sekali ya, mudah-mudahan betul-betul terjadi. Karena pada hari Selasa fokus akan beralih pada publikasi Natulen pertemuan Komite Pasar Terbuka Fed FOMC. Peristiwa ini sangat penting untuk diikuti karena dapat mengarah arus institusional atau memicu volatilitas di area aset kripto. Pokoknya tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan kita sebuah cuan, siapin karung-karung. Data pasar tenaga kerja dan perumahan menjadi fokus pertengahan minggu ya. Pada hari Rabu ini betul-betul full ya. Pada hari Rabunya Departemen Tenaga Kerja AS akan merilis data klaim pengangguran mingguan. Minggu lalu klaim awal turun 10.000 menjadi 214.000, menunjukkan kekuatan berkelanjutan di pusat tenaga kerja. Indikator ini kritis untuk perkiraan kebijakan Fed dan kemungkinan akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap aset berisiko seperti kripto. Penjualan rumah tertunda bulan November akan dikeluarkan pada hari Senin, diikuti oleh indeks harga rumah S&P Cash Sealer pada hari Selasa. Kedua indikator ini akan menunjukkan adanya tekanan keterjangkauan di pasar perumahan AS yang dapat mempengaruhi sentimen ekonomi secara keseluruhan. Pasar kripto masih dalam tahap pemulihan meskipun telah terjadi kebangkitan baru-baru ini. Banyak token terkemuka yang menghadapi tantangan untuk memastikan momentum bullish BTC harus kembali mencapai 90.000 US dollar. ETH masih berada di bawah resisten 3.000 dolar, sementara altcoin beraksi dan hati-hati terhadap pembaruan makroekonomi ya. Pokoknya minggu ini diharapkan dengan berbagai data ekonomi makro yang akan rilis minggu ini, pasar kripto dihadapkan pada potensi volatilitas yang bisa mempengaruhi tren harga di masa depan. Mudah-mudahan kita cuan bersama. Aduh gila ini berita terbaru untuk hari ini. Kita akan langsung melihat bagaimana perkembangan koin PP. Koin PP holdernya 0,5 juta pemegang, sedikit lagi. Kapitalisasinya kemarin 30 triliun, sekarang 28,5 triliun. Cuma koreksi wajar yang wajar saja, kecil ya. Karena banyak leplet dan macam-macam yang akan akan dilakukan ke depan untuk PP. Ini Binance selalu adopsi terus. Kita harus yakin, wah gila ini holdernya naik lagi nih. Gila. PP holder terlihat sangat bersemangat. Harga tertinggi sepanjang masa akan segera hadir di tahun 2026. Mudah-mudahan tahun yang betul-betul penuh dengan keberkahan. Kita bisa berbagi ya. Kita bisa berbagi-bagi. Wah gila PP. Pokoknya sekarang lagi sangat rame berita PP dan pencarian di Google itu meningkat tajam, menandakan akan pump segera mungkin dengan PP ada di mana-mana. Pencarian sekarang pada fokus meme coin di PP ya. Kemudian wah gila, ini nggak ada yang menarik lagi koin lain untuk meme coin loh. Paling Shiba dan Doge ini rankingnya juga nggak pernah dilongsor. Ini hebat, mana pernah dilongsor ke 50, 60, 70 kagak ya. Ini betul-betul bagus. Mungkin saya untuk siang hari ini dikit aja, nggak begitu panjang-panjang karena saya mau sedikit ada urusan keluar, dan mungkin nanti siang kalau ada info-info yang mantep pegang koin kalian. Kita sudah nunggu beberapa tahun, kemungkinan pinjal banyak akan katalis masuk, banyak dana segar. Juga sudah diinfokan dari Vanguard sekian 11 triliun juga akan masuk di Januari. Undang-undang aset juga Wall Street yang sangat bagus lagi, dia akan
hantamkan emas untuk borong BTC ETH. Infonya dari bulan lalu memang seperti itu ya. Wah gila, PP itu nggak bisa kita remehkan lagi ya. Ini PP menjadi makin tenar saya rasa. Oke, saya rasa cukup, nggak begitu panjang untuk siang ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti akan bikin video lagi. Mas Bro mau keluar dulu, nanti gampang agak sorean ya. Mudah-mudahan ada info-info yang bagus lagi. Ini nggak ada yang bisa kita nggak boleh kita main-mainkan dengan koin PP loh. PP ini kayaknya akan jadi besar. Ini dalam 24 jam pun naik 1,48% ya. Jadi pokoknya akumulasi well ini 15 dompet memegang 33% pasokan, menunjukkan posisi strategis. Gila. Ini banyak yang ini gila. Juga optimis regulasi pergantian kepemimpinan CFTC memicu spekulasi pada meme coin PP kawan. Ini disorot dari orang bawah sampai atas tuh PP dikenal. Jadi optimis regulasi pergantian kepemimpinan CFTC memicu spekulasi pada koin PP. Ini ya sangat menarik menurut saya, dan akumulasi dompet pemegang besar ini ada 33% pasokan, menunjukkan posisi strategis. Ini GZ juga nambah terus ya. Gila. Ini katalis yang regulasi yang mantap lagi, bahwa Michael Saylor ini sebagai ketua CFTC pada 24 Desember kemarin ini memicu optimis regulasi kripto yang lebih ringan. Sikap pro investasi Saylor ini dianggap menguntungkan aset spekulatif seperti PP. Wah gila. Ini apakah nggak menarik coba? Ini nggak main-main loh. SEC saja mengatakan bahwa penunjukan pemimpin yang baru di CFTC pada 24 Desember kemarin, yang baru 1 minggu, belum ada yang 4 hari, optimis akan regulasi kripto yang lebih ringan. Sikap pro inovasi Saylor dianggap menguntungkan aset spekulatif seperti PP. Wah gila, ini akan berkembang PP ya. Oke, yang positif kalian ambil, tetap dior, risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dalam dunia investasi kripto sangatlah berisiko tinggi. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Yang sudah belum subscribe, untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.